Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. I think this is a mistake. There's no such thing as a mistake. There's what you do and what you don't do. I want to know. I want the truth. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Wah, kita udah lama nih gak berjumpa nih. Sekarang saya juga berjumpa lagi dengan Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas, tetap semangat Mas. Sehat nih. Saya senang sekali nih karena ternyata nih besok nih memasuki usia kedua daripada podcast BB69 Channel. Happy anniversary Mas Bebe, semoga makin maju ya, semakin semangat selalu, inovatif dan lain-lain ya, soalnya makin yang terbaik ya Mas ya. Amin. Di episode pertama waktu itu kan sama Mas juga ya. Terus habis itu Bahas apa tuh Mas ya? Terminator ya? Bukan, yang itu musuh yang menyeramkan. Ayo ingat gak? Iya. No Country for Old Men yang gue bilang nomor 1 ya. Javier Bardem nomor 1, betul. Nggak terasa ya? 2 tahun ya Mas itu ya? 2 tahun sesuai dengan apa? Pandemi. Dalam arti kan kita udah masukin tahun ketiga. Iya, nggak berasa nih kita nih ngobrol-ngobrol terus nih mengenai film. Nggak tahu ini sekarang ini udah masuk ke udah melewati 2 tahun seperti itu. Semoga dari kita masih dari zaman PSBB Mas. Betul, masih namanya PSBB, PPKM, terus apa lagi? PPKM darurat Mas. PPKM darurat. Iya, iya kita sudah melalui lumayan perjalanan yang cukup panjang ya, nggak terasa ya. Iya. Banyak film-film tuh yang ditunda-tunda dan akhirnya nih mulai tahun-tahun ini udah mulai dikeluar-keluarin nih Mas ya. Betul. Film-film yang istilahnya yang beberapa film yang akhirnya menyerah, akhirnya itu harus di OTT karena yang memang tidak menentukan ya dalam arti ya keadaan waktu itu. Tapi ada beberapa film yang tetap ngotot untuk rilis di bioskop dan beberapa memang akhirnya rilis di bioskop. Dan ya seperti kita tahu nih sekarang nih pandemi sudah mulai, kita berharap ini secara perlahan ini mulai teratasi, mulai menghilang lah dari muka bumi ini. Seperti itu. Yang penting kita harus tetap sebisa mungkin tetap prokes nomor 1 Mas. Harus itu. Walaupun kalau saya pribadi itu walaupun sudah dibilang ini nih sudah itu, maksudnya udah tenang aja, tapi prokes tetap harus dijalanin sih kalau menurut saya sih. Jangan lupa masker Mas. Masker pasti. Masker ya. Mestinya kayak Mas tuh ya, selalu podcast pun walaupun kita jauh tetap pakai masker. Iya. Tetap itu Mas nomor 1 Mas. Betul. Nggak terasa ya. Benar-benar nggak terasa ya, dalam arti ini kalau saya pikir-pikir ini podcast ini mewakili perjalanan dari kita ini selama ya tadi itu pandemi ini Mas ya. Nggak terasa dalam arti karena istilahnya kita harus tanda kutip itu harus stay at home ya, waktu itu ya stay at home. Akhirnya itu kita itu malah bisa memulai sesuatu yang baru dan akhirnya itu sampai sekarang ini ternyata itu udah tidak stay at home, sudah bekerja ya hampir 75%, bahkan ada berapa udah 100% kan ya. Nah, seperti itu. Dan kemarin juga baru hari raya dan misalnya banyak sekali yang pulang kampung segala macam, nih kita benar-benar mengharapkan yang terbaik nih. Seperti itu. Senang juga sih melihat, dalam arti senang juga melihat saudara-saudara kita itu yang udah menunda selama 2 tahun tidak pulang kampung dan sekarang ini mereka itu bisa pulang kampung sih. Ya. Iya. Benar. Itu karena banyak sekali beberapa teman saya juga pulang kampung juga, saya ya ada rasa bahagia sendiri sih. Itu kita kebahagiaan yang hakiki Mas. Berkumpul dengan keluarga, bayangin selama 2 tahun itu nggak bisa ketemu dengan keluarga jauh karena rasa khawatir apakah saya akan membawa itu karena ketidakpastian. Kalau sekarang kan sudah divaksin, sudah istilahnya walaupun ya dengan penekanan, walaupun tetap aja prokes nih. Karena dalam itu walaupun berkumpul dengan saudara pasti saya yakin itu mereka pasti akan tetap menjaga prokesnya, seperti itu sih. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah film nih Mas ya. Film legendaris Mas ini Mas. Film legendaris dan otomatis yang namanya legendaris ini bukan film baru nih ya. Udah 20 tahun kurang lebih ya, 20 tahun ya.
Dirilis 20 tahun. rilis date-nya itu bulan Mei tanggal 10 Wah, 2002 ternyata. pas. Pas Seminggu lagi 20 tahun tuh, Mas. 20 tahun ya. Eh, Hmm, saya besok umurnya 2 tahun, ini udah umur 20 tahun nih. Podcast saya 2 tahun, ini udah 2 kali 10 lipat tahun. ya, Mas. 10 kali lipat, bukan 10 tahun. Nah, Hmm, ini judulnya Unfaithful ya Mas ya. Ini iya. disutradarai oleh Adrian Lin. Terus habis itu pemainnya ini bukan pemain kacang-kacangan nih. Ada Richard Gere, Diane Lane, ada Oliver Martinez si ganteng. Mm-mm. Nah, gimana nih Mas? Kenapa nih Mas kalau Mas bilang ini merupakan film legendaris? Oh ya, ini film ini kan juga merupakan adaptasi dari buku ya. Buku yang dirilis tahun 1969. Judulnya Iya, itu The Unfaithful Wife Unfaithful ya. Wife ya, betul. Iya. Gimana? Kenapa nih kok bisa bilang ini merupakan film legendaris nih? Ini salah satu film yang menurut gue, Mas, itu ya, Mas, ya. Kenapa kita tonton tuh, atau siapapun yang nonton tuh, kayaknya seolah film ini memorable di otak kita, Mas. Padahal banyak film-film tuh sejenis yang seperti ini, Mas. Kalau menurut gue ya, kalau dari sisi gue, Mas. Mhm. Jadi Gimana salah gimana? satu film yang sangat memorable bagi gue, Mas. Memorable bagi gue. Nah, ini saya Mem sebelum kita bahas lebih lanjut nih, karena Mas bilang memorable terus nih. Mas nonton pertama kalinya itu kapan? Ini jujur, Mas, nonton kali tuh gue kayak tahun tersebut, Mas, kayaknya, Mas. 2002, Gue masih 2002 kecil tuh, Mas. Gue masih kecil. 20 tahun yang lalu, kurang lebih belasan ya, mungkin ya, umur belasan ya. Iyalah, SMP kali ya. Mungkin SMP kali. Nakal sekali. Gimana? Soalnya gini, Mas, ini kayak membawa nih, film ini kayak membawa tuh perjalanan hidup gue juga, Mas. Kayak banyak, bukan terinspirasi. Kadang-kadang film itu tuh, Jadi kadang kan, pelajaran. kadang membawa sebuah cerita hidup juga dalam kehidupan kita, Mas, sebenarnya, Mas. Gimana? Gimana? Jadi Kalau ini kita masuk ke pribadinya Mas Watching nih, gimana nih? nggak, bukan pribadi sih, tapi tuh hal-hal seperti ini, misalnya di dalam film Unfaithful ini tuh seperti banyak tuh yang perjalanan hidup kita tuh pasti ada, kita ngelewatin 1-2 kali model-model seperti ini, Mas. Kalau gue, Mas, Oh, maksudnya itu kita mengalaminya atau kita pasti ini ada banyak orang orang sekitar kita. mengalaminya dan kita juga mengalaminya, Mas. Maksudnya, Mas, itu pasti Oke. itu naluriah sebagai manusia, menurut gue, Mas. Pasti ada dalam perjalanan hidup kita, Mas. Gimana? Tapi gue mau kasih tau nih, Mas, apakah kita sebagai suaminya, atau jadi si Oliver Martinez, atau jadi si ceweknya gini. Tapi itu pasti ada di antara, Atau jadi temennya ya, iya, temennya yang di juga bisa. kafe itu. Iya. Jadi di tahun 2002 ini kan 3 orang ini termasuk yang kayaknya tuh lagi antara naik turun tuh, Mas, namanya tuh, Mas. Richard Gere tuh Richard Gere kayak lagi lagi sudah melalui masa-masa pasang surut ya. kemasannya. Udah lewatin masa-masa kemasannya, sedangkan si Diane Lane ya tetap masih stabil, tapi begitu-begitu aja. Si Oliver Martinez tuh yang lagi tinggi tuh Oliver Martinez tuh, Mas, tahun tersebut Betul. lagi ganteng-gantengnya tuh, Mas, katanya tuh, Mas. Betul. Lagi hot-hotnya istilahnya ya. Auranya tuh bagus di sana, gue akuin dia. Tapi sekarang namanya orang, Mas, ini kita realita hidup memang nggak bisa dibohongin ya, Mas ya. Maksudnya sekarang tuh aku perhatiin, kemarin gue sempat lihat tuh waktu pas bikin podcast Unfaithful ya, Mas ya. Si Oliver Martinez perubahannya drastis juga loh, Mas, maksudnya. Fotonya ya, dari foto yang terkini ya. Iya, kok kayak Tom Cruise kan satu-satunya artis yang nggak berubah tuh, Mas. Perawatannya dong mungkin perawatannya dari dalam arti gini, perawatan baik itu perawatan secara istilahnya yang perawatan wajah segala macam itu, tapi itu yang terutama itu kan dia kan mungkin kan olahraga, dia mungkin menurut saya sih mungkin dia senang olahraga segala macam sih ya, suka bersemedi juga mungkin, suka apa namanya itu, dia suka healing juga ya, meditasi segala macam ya. Itu bagus ya. Tapi salah satu aktor, kok kita balik lagi masalah aktor yang nggak berubah muka tuh Tom Cruise doang loh, Mas, sama Brad Pitt gitu loh, Mas. Leonardo DiCaprio. Kalau Keanu Reeves itu karena ketolong sama jenggotnya kali ya, sama rewoknya ya. Aura tetap masih oke, walaupun berubah tapi auranya tetap masih ganteng, bahkan, Mas, masih lebih dewasa gitu loh. Yang berubah itu tuh gak, Mas, siapa? Masih banyak sih, Mas, nggak usah disebut sih, banyak sih, Mas. Satu contoh tuh, Mas, yang paling praktis tuh menurut gue itu, Mas, vokalis ya Guns N' Roses, Mas. Axl Rose. Iya, itu berasa banget ya. Dan dari saya kalau tadi itu, maksudnya kan ya dari suaranya pun kan juga udah tidak
tidak setinggi dulu segala macam. Memang benar sih, dalam arti kalau kita tidak berlatih lagi, istilahnya kita ngomong ya, atau tidak membiasakan diri lagi, akhirnya ya pasti akan terjadi penurunan dan belum tentu bisa mencapai puncaknya lagi nih dalam arti ya. Itu terkadang manusia Mas ya, tapi secara psikologis gue pernah baca Mas ya, secara manusia tuh perubahan dari usia tuh Mas ya, perubahan usia kita kayak transformasi wajah atau apapun itu, kita tuh seperti tidak menyadari Mas, kita tuh berharapnya tuh ya, sedihnya gitu Mas, kita sebagai sisi manusia tuh berharap tuh tetap masih seperti dulu gitu Mas. Betul kekal, dalam arti istilahnya stop penuaan ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita ngaca pun kadang kita merasa kita masih sama seperti waktu kita lagi hot-hotnya gitu Mas, ibaratnya Mas ya. Terkadang Mas, itu secara psikologis pernah ada studi kasusnya sih. Tapi kan orang lain yang lihat ya Mas, kadang-kadang ya Mas ya. Betul. Kadang-kadang gini, tadi itu secara psikologis itu kan kita, karena kita keseringan melihat wajah kita, jadi istilahnya kita tidak bisa menilai tanda kutip penuaan yang secara perlahan-lahan kan yang kita lalui hari demi hari. Kita nggak bisa nilai itu Mas. Dan berikutnya itu karena mungkin jiwa kita, dalam arti jiwa kita itu menolak tua. Jadi kita itu merasa seperti anak muda banget istilahnya gini. Seperti itu sih. Dalam arti di satu sisi itu kadang-kadang itu dari jiwa kita itu yang muda positif itu akhirnya itu bisa mentransformasi juga secara fisikal. Dalam arti karena dari gaya kita bicara, gaya kita bergerak segala macam itu bisa. Soalnya kan ada juga anak-anak muda yang mempunyai jiwanya itu lebih mungkin lebih tua daripada umurannya, itu akhirnya itu jadi gaya tubuhnya berbeda, lebih bisa gerak jalannya berbeda. Nah, seperti itu, ataupun akhirnya itu mimik-mimiknya pun berbeda. Seperti itu sih, Mas. Iya, betul. Makanya kadang kalau hal yang seperti Mas Bebe bilang ya, kita menolak tua, terus kita berusaha untuk nggak berubah dengan karakter kita seperti dulu Mas, itu sebenarnya tuh semakin tuh meminimalisasi kondisi tua tersebut Mas sebenarnya Mas. Betul. Waktu aura yang kalau orang bilang tuh seks appeal itu tetap masih ada Mas, tetap sebenarnya Mas, setiap manusia Mas, tergantung kita tuh bisa menghandle-nya dan tidak membiarkan kita pasrah sama keadaan Mas. Mungkin kayak mirip-mirip kayak George Clooney ya, dalam arti kan dia kan juga dari awal ya. Naiknya itu kan dia kan pas udah berumur ya, ataupun kayak waktu itu kan Liam Neeson kan juga waktu itu kan pas udah berumur ya, dalam arti kita ngomong ya, pas waktu itu dalam arti, dan akhirnya itu memang istilahnya mereka itu istilahnya terlihat jauh lebih muda daripada umurnya, dalam arti seperti itu ya. Bisa kayak Michael Douglas udah 80 Mas itu Mas. Betul, dan justru itu dalam arti mungkin kan karena dia didukung oleh istrinya yang jauh lebih muda ya, dalam arti akhirnya dia emang punya semangat jauh lebih, maksudnya lebih jauh lebih muda daripada usianya sendiri nih si Michael Douglas nih, dan akhirnya itu memang ya terlihat, dalam arti walaupun pada ujung-ujungnya ya namanya umur, dalam arti umur itu kita pasti nggak bisa ngelawan, pasti ada suatu saat itu ya kita harus menerima, dalam arti ternyata itu ada yang namanya penuaan segala macam, itu dari organ tubuh segala macamnya pasti kan ada, seperti itu ya. Iya, sama kayak itu Mas, yang kayak waktu di tahun 90 tuh ya, yang film Death Becomes Her ya Mas, itu kan dibilang Bruce Willis, si Goldie Hawn itu kan udah berusia 4, gue ingat banget udah berusia 45 tahun tapi katanya dianggap awet muda, tapi sampai sekarang dia masih ke bawah loh Mas, auranya loh Mas. Dia udah tahun 45 lahir, berarti itu umurnya tuh udah hampir 80, Goldie Hawn. Nggak berasa ya? Iya, Goldie Hawn itu berasa. Masih itu tuh Mas, satu lagi Mas. Si umurnya udah hampir 60, si Desperado Mas. Si Salma Hayek. Iya, itu sih buset bener. Itu Mas, kata om-om Mas. Nggak berasa ya, bener ya nggak berasa ya, ternyata itu Desperado loh Mas, Desperado film tahun 92 masalah tuh. Iya kan, dia kan banyak tuh, dalam arti gini, maksud saya gini, yang kita tonton saat kita remaja nih, kita bayangin nih, saat kita remaja pun dia maksud mereka itu 20-an atau 30-an, apalagi kita sekarang nih, tapi kita masih di memori kita ini, kita masih menangkap bahwa mereka itu masih di seusia saat kita nonton pertama kalinya.
Nggak berubah, dari perubahan fisiknya juga nggak berubah soalnya. Sama iya betul sih, kayak kemarin kan juga film-film terbaru sama Hayek kan ada tuh ya, dan waktu yang main sama si Ryan Reynolds segala macam ya. Iya. My Wife Bodyguard itu. Dan itu memang ya, tapi pada ujung-ujungnya sih emang benar sih, dalam artinya gini, nggak bisa kita pungkiri memang perawatan itu baik yang mahal ataupun yang free, dalam arti kita ngomong ya. Yang mahal otomatis kan perawatan ke klinik-klinik segala macam ataupun pakai apapun segala macam itu ya. Tapi secara yang free itu mungkin ya tadi itu dia meditasi, habis itu dia olahraga sendiri ataupun pakai PT seperti itu ya. Nah, Ben Affleck juga Mas. Bukan Ben Affleck, sorry. Siapa tadi gue pengen ngomong siapa ya? Gue lupa. Barusan gue pengen ngomong. Dia lupa Mas, bukan Ben Affleck. Nggak sinkron otak gue nih. Tadi gue pengen ngomong sesuatu, tahu kesebut Ben Affleck. Gak apa-apa, Ben Affleck gak apa-apa. Soalnya kita ngomongin ke J-Lo. Kalau Ben Affleck kita langsung ngomong ke J-Lo aja. Ben Affleck bener Mas, sorry. Ben Affleck bener Mas. Gue ingetnya tadi Ben Stiller Mas. Ben Stiller. Kalau Ben Stiller gue kebayangnya Ben Stiller, tapi jadi gue inget bener Ben Affleck. Ben Affleck tuh tambah ganteng Mas itu Mas. Iya. Aura apanya ya? Aura main filmnya tuh makin kuat dia Mas. Dan karakternya kelihatan ya dia ya. Kuat ya. Jadi kayak kuat gitu, berkarakter gitu loh. Setuju sih, setuju. Nah justru itu nih, berarti ini sih lucu sih, misalkan ya kebetulan ini kita kan kurang lebih kan seumuran nih, jadi kita sambil nostalgia juga nih ya, dalam arti ya ternyata ini ya kita dalam arti ya dengan bertambahnya umur otomatis kan ya misalnya para bintang yang kita tonton itu ya otomatis ya juga bertambah umur dalam arti ya, dan selama ini ya kita lihat juga ada beberapa yang sudah terlihat saya, wah ternyata itu dia udah 80 nih kayak Michael Douglas nih, benar-benar kalau kita nggak nyangka itu, dalam arti kita ngingetnya itu Michael Douglas. Terus kalau yang tua itu ya bapaknya dulu, almarhum bapaknya kan. Nah kalau sekarang kan ternyata itu dia itu udah jauh lebih tua lagi nih. Oh iya. Nah itu kita baru nge. Sutherland aja Mas. Kiefer Sutherland dulu kan main film 24 itu kan kita lihat dia ya nggak tua lah. Betul. Sekarang udah 61 Mas, gila. Betul. Kiefer Sutherland dari dia main, dia kan main kan banyak tuh ya dalam arti 24 ya. 24 segala macam. Nah itu kan dari dia Isai Gaga, terus dia sempat jatuh lagi, terus habis dari bapaknya main film Italian Job Mas. Donald Sutherland segala macam ya. Masih ada Donald Sutherland lagi. Terus belum lagi sama si Emilio Estevez ya kan. Charlie Sheen. Judulnya apa? Billy Gunn ya? Itu Young Guns. Oh iya, Young Guns, siap. Gila deh. Lu Diamond Phillips. Nah, kayak gitu kan kita istilahnya kalau kita lihat, kalau kita ya inilah gini. Seringkali kan kita kan istilahnya dipermudah dengan istilahnya kita bisa mulai gampang rewatch film-film karena udah banyak OTT ya. Kita mengenang masa-masa mudanya. Tapi pas ternyata itu kalau kita lihat film terbaru mereka, wah udah berubah banget ya. Kayak Alicia Cuthbert tuh ya. Kemarin di film yang terbarunya itu film horor tuh apa ya? Udah nggak aku kenalin mukanya Mas. Betul. Iya kan? Tapi kayak penyanyi saat ini Mas, contoh kayak Taylor Swift ya, Selena Gomez mungkin ya Mas ya. Gue punya feeling sih sampai nanti 30 tahun kemudian tetap masih kayak gitu-gitu aja mukanya Mas ya, kalau artis zaman sekarang ya. Ya mungkin. Karena gini, maksudnya kan mereka kan itu kan keputusan daripada mereka sendiri nih. Kayak misalkan kalau kita bilang kan kayak Cameron Diaz kan kayak terlihat itu seolah-olah itu untuk penampilan fisik itu dia itu nggak terlalu gimana gitu. Saya nggak terlalu pusingin dari dulu. Bahkan yang waktu itu saya sering ngomong tuh hidungnya bengkok pun dia nggak ada usaha untuk operasi. Terus habis itu banyak profitnya di sini. Dalam arti dia udah merasa nyaman atas kehidupannya dia. Dia be-yourself, dia jadilah diri sendiri gitu. Lu suka-suka, enggak apa-apa gitu. Berbeda dengan Drew Barrymore ataupun Lucy Liu, karena ini tiga ini karena kan kita tahu nih Charlie's Angel nih istilahnya kan yang dari dulu kan deket terus kan mereka kan. Nah kan kita bisa lihat nih, Drew Barrymore itu masih terawat sekali, Lucy Liu ya masih juga sama juga. Nah seperti itu sih sebenarnya sih mungkin sih ya keputusan juga sih Mas Dewati. Selain dari istilahnya mungkin tadi itu ya bisa bilang ya saya nggak ada tuntutan job untuk
untuk saya untuk membuat saya harus memperhatikan jauh lebih lagi, atau mungkin aja ya karena istilahnya kan kalau kita bilang itu perawatan kan butuh biaya. Kalau istilahnya kalau jabnya sedikit ya gimana? Kan itu kan jadi istilahnya kan agak-agak lingkaran setan, gimana Mas? Kalau menurut Mas? Kalau menurut aku sih memang ini sih memang ini maksudnya Mas ya apa? Tergantung balik lagi ke karakter pribadi Orangnya. masing-masing dan penerimaan dari masyarakatnya sih menurut gue sih Mas ya. Kayak contoh kayak Cameron Diaz itu kan dia kalau kita perhatikan gaya dia 20 tahun lalu sama sekarang kan sama Mas, ketika diwawancara, ketika dia itu ceriwis, ceria, energi gitu Menjadi loh. dirinya sendiri, betul. Iya, dia nggak pusing tuh. Contoh menurutku tuh artis-artis zaman sekarang tuh harus mencontoh tuh kayak si Cameron Diaz Mas. Tapi kalau di Indonesia mungkin siapa Mas ya kalau di Indonesia ya? Yang nggak terlalu berubah-ubah kayak Meriam Bellina kali Mas ya. Betul, itu yang ada di pikiran saya sih, Meriam Bellina. Dia nggak terlalu berubah, gue lihat dia tuh karakternya tuh, cara ngomongnya. Cara dia ngomong waktu berhadapan dengan orang lain seperti itu ya. Ya, tetap masih jadi diri dia seperti yang kita lihat waktu 20 tahun lalu gitu Mas. Jangan kayak si ini. Kayak siapa ya, aku pengen bilang ya. Salah satu pelawak Mas. Ada satu pelawak tuh yang menurut gue tuh dulu begini, dari begini, dan begini, dari begini. Berubah-berubah, ada satu orang tuh yang gue kurang respect sih. Nah, itu berubah-ubah itu karena sesuai dengan zaman. Jadi kadang dia jadi nggak ngebawa karakter dia yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak kelihatannya orang mikirnya kalau secara negatif itu jadi palsu. Gitu sih Mas. Bukan berkembang atau istilahnya sesuai dengan umur, enggak ya? Mendewasakan diri gitu ya. Ada juga sih mendewasakan diri. Tapi dengan kita lihat dengan segala celotehan-celotehannya sewaktu dulu dengan gaya-gaya hot dulu, kalau gue dari tangkapnya sih itu kayak pengen ini Mas, apa? Ya pengen supaya laku Mas bahasanya Mas. Lebih ke tuntutan itu Mas. Itu kan ya itu emang itu bisa apa? Emang itu pencarian orang ya, maksudnya itu emang punya strategi masing-masing memang ya, tapi ya itu balik lagi sih Mas, itu nggak bisa disalahin juga sih Mas. Ya benar sih. Kadang-kadang emang kita harus ngikutin itu sih Mas, ngikutin perkembangan zaman supaya kita nggak tergerus sama yang muda-muda Mas. Betul. Apapun dilakukan ya mungkin ya. Yang penting ya nggak merugikan lah. Tergantung pilihan. Jadi kalau udah gitu kita nggak boleh marah kalau misalnya kita ditinggal para fans gitu loh, atau kita punya fans yang baru gitu loh. Nah gitu itulah. Sih. Kadang-kadang kan juga misalkan gini, paling gampang itu adalah bahasa gaul. Nah, berarti nggak mungkin dalam arti kalau kita hidup dari tahun 80-an terus habis itu sekarang kita pakai bahasa gaul 80-an, ya pasti audiens yang baru, generasi yang baru nggak masuk dalam arti kan. Nah, sedangkan kalau dia istilahnya saya mau tetap berubah nih, saya tetap up to date istilahnya dengan bahasa-bahasa gaul segala macam, ya pasti semua orang pasti ada positif, ada negatif lah, istilahnya persepsi daripada masyarakat pasti kan seperti itu kan. Nanti yang negatif pasti bilang sok muda nih gini. Tapi yang positif akan bilang malah appreciate istilahnya, wah ini ternyata ini udah umurnya udah segini masih mau belajar bahasa gaul anak muda nih istilahnya kan. Misalnya jujurly segala macam kan dari tahun ke tahun kan pasti kan ada bahasa-bahasa yang istilahnya yang bahasa gaul lah ya kita bilang ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita kembali nih ke film Unfaithful nih. Kita udah menyimpang jauh nih. Nah, Unfaithful ini kan sebenarnya kan filmnya kan sederhana ya. Kita ngomong ya mengenai istilahnya seorang istri yang tidak sengaja bertemu dengan seorang pria muda. Terus ternyata itu ya saling pancing-mancing gitu. Akhirnya itu saling main api. Ya akhirnya kebakar. Terjadilah. Dan seperti misalkan kalau yang seperti istilahnya itu. Dan itu gue melihat itu naluriah banget Mas. Terjadi dengan Mas itu sendiriannya. Dengan naluriah sutradara menciptakan momen ini Mas ya. Momen itu tuh seperti itu sangat nyata Mas. Si David Lynch ini emang mungkin spesialis punya masalah hidup seperti itu gitu dia. Dari film yang ini juga itu punya artinya dalam loh kalau orang yang suka Mas, yang film Deepwater Mas itu Mas. Adrenalin ya. Deepwater itu meaningnya tuh kalau orang telusuri secara psikologis tuh dalam Mas artinya Mas.
Betul. Nah, film terbarunya kan itu di Potter ya. Setelah 20 tahun dia nggak menyutradarai ini, setelah Unfaithful ini dia menyutradarai yang kurang lebih sama. Iya. Bener sih. Unfaithful tuh dari proses dia kenal, dari awalnya cewek juga udah nggak mau, Mas. Maksudnya tuh dia ingat suaminya juga. Tapi dengan halus itu si Oliver Martinez, si Paul Martel itu dengan halusnya, dengan tutur katanya, pesonanya luar biasa, meluluhkan hati dia tetap ya Mas ya. Itu dua insan manusia yang akhirnya nggak bisa melawan sebuah godaan ya Mas ya. Oke. Ini menariknya ini adalah gini. Kalau karakter si Oliver Martinez, si Paul, kita kan udah tahu lah ya. Nanti ternyata itu di ujungnya itu dia ada misalnya playboy lah kita ngomong ya. Nah, tapi kita ngomong ini ke karakternya si Diane Lane ya, si Connie ya. Si Connie ini memang di film ini tadi Mas bilang itu ini sepertinya natural, atau istilahnya kita bilang natural ataupun insting ataupun kita bilang itu bersifat manusiawi. Manusiawi dalam tanda kutip ini adalah ini sifat dasar manusia nih dalam arti ya. Karena ini kalau saya lihat ini sebenarnya ini si Connie ini sepertinya tidak ada masalah nih sama si Edward suaminya, benar sama ya? Suaminya sebenarnya nggak ada masalah di awal Mas itu Mas. Benar ya? Baik-baik, keluarga bahagia itu sebenarnya Mas. Bahkan tidak ada kebosanan nih. Dalam arti kan kalau biasanya ini di film-film lain kita tahu nih, oh nih suaminya dingin, istilahnya kan sama kayak di Potter itu suaminya dingin, nggak ada perhatian, terus sibuk sendiri atau bahkan mungkin selingkuh. Atau dia kaya banget, tetap dia nggak kasih dia tuh kasih sayang yang gimana gitu Mas, biasanya kayak gitu Mas ya. Cuman uang doang misalkan kayak gitu ya. Tapi ini mereka nih dari keluarga yang baik-baik Mas itu Mas awalnya Mas. Nah itu dia, ini yang menarik nih Mas. Kira-kira nih Mas, ini sih sebenarnya disimpulkan oleh pembicaraan temannya di kafe sih sebenarnya. Nah kalau menurut Mas ini kira-kira nih kalau di dalam dunia nyata kenapa nih kok bisa bermain api walaupun semuanya baik-baik saja? Kalau yang ini karena kan aku sempat bilang ya Mas ya, secara garis besar ini kan kayak terlihat naluriah banget ya Mas ya, naluriah manusia Mas. Nah kalau menurut aku sih yang terjadi di film ini, kenapa dia keluarga yang sekilas baik-baik saja tapi akhirnya tuh bisa jatuh juga ke dalam sebuah jurang ya Mas ya. Betul. Atau bermain dengan adrenalin, itu sifat naluriah manusia Mas. Kita lihat dari Adam dan Hawa aja Mas, kita ibaratnya kayak gitu Mas. Gimana? Ya ibaratnya itu sebuah karakter manusia naluriah yang penasaran. 99% kita nggak bisa, makanya kita sama orang tuh nggak bisa bilang tuh 100% Mas. Segala sesuatu hal Mas, cinta, percaya, loyalitas, semua nggak bisa bilang 100% Mas. Kenapa? Iya itu emang kita nggak bisa mengkiri, pasti ada 1% itu kita sifat dasar manusia tuh ada terbesit Mas untuk melakukan hal-hal yang untuk ada banyak macam juga, menantang adrenalin. Terus satu misalkan dia memang ada suatu masalah yang dipendam gitu loh. Tapi kalau dalam hal ini kan mereka sebenarnya kan nggak baik-baik aja Mas. Itu berarti dia kalau dari sisi Diana Lane itu Mas, itu dia ada sebuah hasrat naluriah yang akhirnya tuh tak terbendung, ditambah ada apa ya maksudnya tuh opposite-nya ya Mas ya. Lawan bicaranya itu yaitu si Paul Martel ini Mas, yang begitu tuh bikin dia terhanyut Mas. Dengan gaya yang tidak memaksa seolah-olah Mas. Itu pintar juga Mas. Jadi istilahnya gayanya itu kesannya itu kayak tarik ulur ya. Halus. Gayanya halus tapi tuh kena gitu, ngejugit gitu loh Mas. Jadi ini ada dua faktor Mas. Satu karena memang terjadi karena memang si Paul itu memang agak sedikit nakal ya Mas ya. Pinter berkata-kata, memainkan kata-kata, terus akhirnya dia jatuh juga, dan ditambah si Connie ini mungkin akhirnya pengen nyoba hal baru juga gitu Mas. Kalau gitu seperti yang saya bilang, benar gak? Curiosity atau penasaran, rasa penasaran. Iya itu sifat dasar manusia, benar. Ingin mencoba-coba istilahnya, kalau ada tulisan jangan dipegang, kayaknya penasaran, pengen pegang gitu ya, atau jangan dilihat. Kayak tiba-tiba kita nggak usah jojo Mas, di WC kita lagi kencing Mas, di tempat yang sepi banget, tiba-tiba pas kita mau cuci tangan atau di dalam tersebut ada duit 100 juta ibaratnya Mas.
itu situasi mengatakan kita tidak boleh seperti kita harus lapor ke satpam, kita harus lapor ke pihak keamanan. Tapi pasti ada terbesit 1% Mas untuk kita bilang, aduh kalau gue ntar kasih ke situ, ntar malah nggak tahu kemana, karena uang gimana ya. Terus dia keluar, pas dia keluar ditinggal aja deh, dia bilang gue tinggalin aja deh uangnya di dalam WC. Tapi dilihat, ntar kalau gue gini malah, aduh, jadi ada dilema gitu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Nah itu ibaratnya manusia Mas. Atau contohnya gini, pas lagi toilet tiba-tiba ada tas ya, ada tas koper. Penasaran nih mau buka apa enggak gitu ya. Iya. Kayak gitu pasti Mas. Benar nggak? Ya, dia masuk akal karena dalam arti tadi itu dalam arti dengan di satu sisi ini si cowoknya ini pinter memainkan istilahnya si Paul ini pinter si Paul Martel ini pinter memainkan perasaan tarik ulur istilahnya sok cool istilah kita ngomong ya, ataupun dengan arahan skenario atau dengan arahan sutradara dengan kalimat-kalimat itu semua puitis semua lu Mas, ada artinya semua lu Mas, kata si Paul Martel itu Mas. Tiap dia intonasinya Mas, dari intonasinya, dari dia tatapan, gue perhatiin itu benar-benar dia kuat banget tuh aura untuk emang dibikin gitu loh. Selain emang dia punya aura yang bagus juga, gue rasa sutradara juga mengarahkan supaya detail banget menurut gue tuh si Adrian Lynch gitu ya, mimiknya segala macam ya, gaya semua tubuhnya. mimiknya. Ditambah si Diana Lane juga keren juga, dia juga mimik yang kayak orang mau tapi nggak mau gitu, nggak mau tapi mau gitu loh. Betul. Jadi saya pergolakan batinnya. Iya, pergolakan batinnya tuh dia di saat itu harus kayak ibaratnya cewek berada dalam situasi dia nabrak orang di tengah jalan, apa harus dilakukan, ibaratnya kayak gitu Mas. Iya, ibaratnya kayak gitu. Betul. Kalau dari hal yang ibaratnya tuh dia belum pernah alami tapi sudah kebayang gitu kalau ibaratnya dalam manusia Mas. Nah, kalau selain penasaran, bisa nggak istilahnya rasa bosan, jadi ingin mencoba sesuatu yang baru? Mungkin kan itu sih kalau menurut aku masuk ke dalam kolom penasaran sih Mas, kalau itu Mas. Oh, masuk ke dalam penasaran karena belum pernah mencoba, jadi istilahnya dia penasaran sebenarnya apa sih ini dia nih, dia seperti apa dan sih? Yang tadi aku bilang tuh bisa diibaratkan dengan kayak kita ketemu segepok uang Mas. Nah, berikutnya nih. Kenapa nih? Kok kalau orang-orang seperti ini sepertinya kayak mau udahan tapi nggak bisa. Kira-kira kalau menurut misalnya persepsi atau penilaian lu gimana nih? Karena dia udah terlanjur enak Mas, bahasa langsungnya Mas. Terlanjur enak Mas. Oke. Lanjut enak. Kita dalam tanda kutip itu enaknya tuh bisa macam-macam deh, terserah secara psikis ataupun secara fisik ya. Hasrat gitu loh. Nyaman, istilahnya kita udah menikmati adrenalin kita yang tegang-tegang, nyuri-nyuri waktu. Kalau dibikin turun lagi, kadang manusia tuh nggak mau kayak gitu Mas. Kayak ibaratnya kita bertaruh Mas, kita udah menang, kita udah taruhan nih dari 100.000 menang, terus kita nggak mau 100.000 lagi pasti Mas, kayak gitu Mas. Itulah sifat dasar manusia Mas. Betul. Jadi istilahnya misalkan kalau udah naik istilahnya olahraga ekstrim, naik tebing setinggi tanpa alat bantu setinggi berapa ratus meter, sekarang mau lebih lagi berapa ribu meter gitu ya. Mana mau naik disuruh main ini yang cuma banki itu yang biasa-biasa aja kayak gitu Mas, itu naluriah Mas. Jadi bisa dibilang itu ada beberapa sifat memang istilahnya ya tadi itu rasa penasaran, terus istilahnya adrenalin akhirnya bisa dibilang itu adrenalin junkie. Dalam arti adrenalin junkie itu bukan berarti harus olahraga ekstrim, tapi dalam arti ya rasa nyuri supaya nggak ketahuan sama suami, atau istilahnya supaya nggak ketahuan sama orang lain, ataupun kenikmatan dalam arti gini, kenikmatan secara fisik dan psikis yang diterima dengan orang yang baru ini nih. Wah, ternyata ini ada sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang saya alamin dengan orang yang baru ini, ternyata ini saya nyaman juga. Saya dapatkan, dan mungkin tidak saya dapatkan di situasi sebelumnya gitu Mas. Dan tidak bisa saya dapatkan dalam arti ya. Tidak dapatkan dan tidak bisa saya dapatkan. Iya, kayak orang lihat berlian deh Mas, jauh-jauh Mas. Dia biasa pakai yang harga 10 juta. Tiba-tiba dia dikasih orang, atau dia situasi single nih Mas, dikasih orang yang harga 100 juta Mas. Nah itulah yang membuat manusia tuh jadi nggak bagus sifat. Jadi dalam arti ketika dia dideketin orang lagi ya,
belum tentu dia yang di bawah kayak 50 juta dia jadi mau mas, maksudnya mas. Kayak dia Betul, memasang betul. level tersendiri gitu untuk dirinya gitu loh. Betul. Itulah hidup mas. Betul sih, dalam arti ya. Dalam arti ya tadi itu sudah terbiasa dengan, dalam arti ini sudah merasakan sesuatu yang klik, kita ngomong ya, yang nyaman bagi dia ya, dalam arti ya. Yang high level lah, high nikmat. level. Terus saya bukan nggak mungkin, maksudnya sangat susah lah. Inilah yang digambarkan oleh karakter yang diperankan oleh Diane Lane ya, dalam arti ya. Di satu sisi udah tapi mau lagi. Iya. Jangan stop gitu maksudnya. Iya, jangan stop, iya. Dan akhirnya lama-lama akan berimbas ke hubungan yang asli, mas. Tuh lama-lama nggak bisa dia kayak seperti gitu, mas. Pasti, mas, itu otomatis, mas. Otomatis, mas. Nah ini dia yang istilahnya dibilang ini, kalau bermain api itu harus siap terbakar. Entah itu yang terbakar itu adalah orang yang bermain api atau orang lain yang di sekitarnya. Dalam arti kan seperti itu kan. Pasti. Bisa aja dalam arti bermain api, orang yang bermain api itu nih, ada 2 orang yang bermain api. Tapi orang yang bermain api ini aman. Tapi justru apinya itu koreknya jatuh ke rumah orang. Dalam arti, jadi orang lain yang kena dampaknya. Tapi bisa juga ya karena dia main api nggak hati-hati, ya dirinya sendiri yang kebakar, seperti itu ya. Iya, itulah mas. Makanya gue bilang nih, film ini bisa menginspirasi semua orang, mas. Maksudnya tuh menginspirasi, ataupun ketika kita sudah nonton film ini ya, kadang tuh kita bisa melihat pengalaman hidup kita selama kita hidup, pasti pernah ada ngalamin hal seperti ini, mas. Related gitu, mas. Entah itu dari saat tergoda untuk, misalnya ada godaan yang datang, ataupun memang kita sebagai penggodanya gitu ya. Bisa. Ataupun kita yang diselingkuhi gitu ya. Ya, sangat bisa. Dan si Richard Gere di sini termasuk menurut gue ya nih sesosok yang sabar, mas ya, sabar. Betul. Dia kayak menaruh curiga juga namanya suami kalau melihat suatu perubahan sedikit aja dari sebuah pasangan ya, atau pasangannya itu pasti dari awal gitu, mas. Ngebaca apa dia berusaha untuk, mungkin awal dia berusaha untuk nggak ambil positive thinking, tapi lama-lama dia mungkin berasa juga nih kayak ada suatu perubahan yang signifikan gitu dari si istrinya nih, mas. Akhirnya dia kirim orang untuk mata-matai kan, tapi sebenarnya dia ketika di awal, mas, ketika kita udah tonton ya, mas ya, ketika dia sudah tahu apa yang terjadi ya, maksudnya ya, dia pun sebenarnya tuh itu juga dalam 2 pilihan, mas, ketika dia nyamperin ke rumahnya, mas. Nyamperin ke rumah itu dia sebenarnya tuh dia juga bingung apa yang mau dilakukan gitu, mas, sebenarnya, mas. Betul. Apakah gue bicara baik-baik secara gentle antara seorang pria, terus ngomong baik-baik bahwa hubungan ini atau sebaiknya lu udahin gitu, mas. Dia ngomong baik-baik mungkin ya, sebenarnya gentle antar sesama pria, tapi dia juga nggak bisa melawan tuh emosi dia yang sudah diubun-ubun di kepala, mas, mungkin ya. Di satu sisi tuh ada 20% atau 30% dia tuh emosi berat, mas, dia, mas, sebenarnya, tapi dia nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu, seolah-olah gitu, mas. Itu terjadi juga pasti karena beberapa pria tuh yang nggak siap untuk diselingkuhin, mas, yang punya karakter baik-baik. Soalnya si Richard Gere di sini mungkin karakternya tuh diciptakan si saudara adalah sosok yang baik-baik, mas, sosok yang nggak kepikir gimana-gimana gitu dalam hidup. Betul. Gitu. Bukan yang abu-abu ya, yang putih dia. Bukan yang ibaratnya nih punya emosi banget, yang kayak punya karakter yang seperti mafia gitu, dia enggak, mas. Penyabar, mas. Tapi ketika dia sudah ketemu sama si Oliver Martinez malah ada hal-hal yang bikin dia tuh malah tambah kesel, mas, kata-katanya, mas. Dari kata-katanya sampai hadiahnya itu ya, karena hadiahnya itu sangat penting, padahal kan ada surat yang rahasia yang tidak ditemukan oleh istrinya ya. Iya. Nah, betul sih, Daunti. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya sih bisa banyak dari sisi ini, 3 sisi lah ya kita bilang ya. Kita sebagai si Richard Gere, kita akan bagaimana nih? Kita sebagai si Ed Summer ya. Kalau kita sebagai si Connie, kita harus gimana? Atau kita sebagai Paul nih, kita harus gimana nih?
seperti itu ya. Ini sebenarnya bisa dikupas nih. Nah, oke. Kalau misalkan sebagai si Ed nih, suami yang kalau digambarkan di sini kan adalah suami yang bertanggung jawab ya kita bilang ya. Nah, misalkan kalau Mas nih, bisa ternyata itu mengetahui nih, nanti gelagat-gelagat nggak baik segala macam, terus habis itu apakah Mas akan langsung tanya atau akan mengirim detektif, private detektif? Mungkin salah di sini ada salah sedikit, mungkin si Richard Gere ini kayak nggak komunikasi lagi sama si Connie-nya Mas setelah dia tahu ya Mas ya, kayaknya ya. Betul, dia nggak ngomong. Nah, harusnya dia nembak ya, harusnya dia tembak langsung gitu ya. Nah, kalau Mas nih, apakah mendingan langsung ketemu kepada si cowoknya atau istilahnya, nah nanti begini, kalau mungkin pikiran daripada si Ed ini, dia ketemu sama si Paul, dia bilang, Paul, lu udahin aja lah. Nah, abis itu jadi istilahnya kalau lu udahin, nanti istri gue balik ke gue nggak bakal ngomong ke istri gue, jadi istilahnya gue nggak menganggap ini istilahnya gue melupakan. Dalam arti dia mungkin mengambil jalan itu supaya nggak ada istilahnya dia simpan sendiri tuh luka batinnya. Kalau feeling gue sih iya kayak gitu sih, masih Richard Gere mau ngambil langkah itu. Dia takut ketika dia ungkapin si Diana Lane, dia malah yang ada Diana Lane malah marah, kabur, malah cerai, istilahnya seperti itu ya. Karena suatu hal yang dia harapkan tidak terjadi malah terjadi lebih cepat gitu Mas. Mungkin dia ngomong si Paul itu maksudnya tuh, tapi itu berarti dia agak kurang gentle Mas. Kalau kita ngomong kacamata seorang pria ya Mas ya. Dibilang gentle atau istilahnya justru dia mengalah untuk kebaikan ya, mengalah betul, untuk kebaikan. Biar saya aja yang menderita deh. Saya tahu, biar gua aja yang tahu. Oke, kita jadi nggak ribut nih, istri saya yang selingkuh nggak usah tahu bahwa saya tahu istilahnya. Iya. Jadi saya akan simpan, tapi itu kayaknya bakalan bahaya, bakalan meledak ya. Misalkan kita bilang si Paul nih itu akhirnya ngalah. Oke, baik kalau gitu saya putuskan. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya si Ed itu kan menanam bom waktu ya. Suatu saat misalkan kalau si Connie melakukan kesalahan atau saya melakukan gelagat yang dianggap istilahnya mencurigakan, itu bukannya jadi bom waktu ya, karena istilahnya pengalaman masa lalunya belum diselesaikan nih istilahnya sama si Connie-nya. Connie-nya ada beda dikit langsung dia bawanya curiga. Terus namanya Connie ketika belum tersadarkan dia juga ada timbul masalah lagi, ntar Mas, namanya orang pernah melakukan hal itu dan tidak disadarkan. Wah, gue nggak ketahuan ya. Hal itu bisa berulang lagi Mas. Itu dia harus step by step, banyak satu persatu tuh masalah yang bakal dihadapi ke depannya Mas. Menurut gue langkah yang kalau gue secara real life itu langkah yang paling baik adalah kita gentle-gentlean ngomong sama istri kita. Terus kita utarakan sejujurnya apa yang kita lihat, walaupun ntar Connie jadi balik marah, lu berarti bututin gue bla bla kan, cewek biasa kadang gitu ya Mas, pintar ngebalikin kita punya alibi gitu Mas, nggak mau ngaku kan. Atau mungkin ya dalam arti apa mungkin ini memang ada kesalahan saya, jadi kamu ini jadi kamu ini nyeleweng gitu ya. Kan kadang-kadang kita kan harus mengoreksi diri juga ya dalam arti ya. Iya sih, tapi apakah saya terlalu perfect dalam arti? Apakah saya terlalu sempurna? Tapi dalam hal Connie sih memang si Richard Gere dengan sosok yang kita lihat dari awal menit seperti itu Mas, emang cocoknya kayak gini sih Mas. Digambarkan baik-baik aja ya. Digambarkan emang dia cara biarkan dia yang menderita dulu atau menderita sendiri deh, dia coba usaha ngomong ke cowok ini, tolong lu tinggalin, gue adalah suami bener-benernya, dia punya anak, kita keluarga bahagia, lu tolong bisa gak jangan ganggu hubungan ini. Gue ngomong secara gentle gitu Mas. Dia maksud hati seperti itu Mas. Betul. Itu dia yang saya bilang itu, maksudnya dalam arti biarlah tipe orang yang biarlah luka ini saya akan panggul sendiri. Bahkan waktu dia ngebunuh istilahnya si Paul pun, istilahnya yang kejadian itu pun dia tetap nggak mau ngomong kan. Iya, soalnya kurasa dia nggak mau ngomong tuh Mas, karena dia mendengar rekaman suara teleponnya si Connie Mas. Yang dia bilang, oh ternyata bini gue sebenarnya sudah mau tersadar, mau ninggalin si Paul kan. Betul, nah itu dia. Benar, dan saya tadi itu, tapi di satu sisi kan dia kan tetap aja nutupin seperti itu, walaupun mungkin supaya istrinya juga nggak kena masalah karena hal yang dia lakukan. Soalnya hubungan selingkuh yang gue lihat dari film ini Mas ya, kayaknya si Paul ini Mas ya, si Paul ini si Oliver Martinez kayak
memang kalau yang gue pernah alami misalnya teman-teman dan dalam kehidupan nyata banyak ya, dia tipe selingkuh ini si Paul nih untuk seks mas, lebih ke seks mas. Betul. Lebih ke arahnya nih persentase seks, bukan untuk membina sebuah keluarga mas, kalau gue lihat mas. Jadi dia tuh pembicaraan tuh nggak ada yang lebih serius tuh mas si Connie tuh. Betul. Jadi dia have fun, nikmatin hari ini, lihat apa yang terjadi besok gitu mas. Si Connie pun juga berasa si Oliver Martinez kayaknya kok kayak nggak ada peningkatan gitu. Seorang tuh namanya mas ya orang selingkuh ya. Salah satu pihak tuh atau terutama cewek tuh bakal berasa kalau nih orang nih mau serius atau enggak sama dia mas. Serius dalam arti cuma ketemu terus tapi apa seks gitu doang, itu cewek juga mikir mas. Ntar kalau suatu saat dia bosan sama kita. Oke. Nah ini kita langsung masuk ke ini. Sebenarnya si Connie itu berhak gak marah kepada si Paul di saat dia itu melihat si Paul itu dengan wanita lain yang jauh lebih muda sebenarnya. Makanya kalau dalam hubungan ini gue kan kayak si Connie masih itu kan kayak HTS mas kalau zaman dulu mas. Hubungan tanpa status. Memang namanya selingkuhan kan emang tanpa status dong. Nah itu yang dirugikan pasti pihak ceweknya mas. Yang bikin makanya tuh nggak salah si Connie nelpon dia kasih pesan suara kayak dia udah nggak bisa lanjut, itu benar mas. Kalau namanya nih mas ya, rumusnya tuh kalau orang selingkuh dan orang selingkuh itu dia punya pasangan ya, kalau orang selingkuh cowoknya tuh nggak serius pasti bakal balik ke yang lamanya, pasti itu sering terjadi mas. Dan banyak kan masanya cowok tuh kalau selingkuhin istri orang misal kayak gitu mas tuh bawaannya tuh lebih banyak nggak mau serius ya mas. 60% lah, gue nggak bilang semua 70% lah, 70% tuh buat have fun, buat adrenalin. Cowok juga gitu mas, bisa ngedapetin istri orang tuh suatu adrenalin mas itu mas. Serius mas. Oke. Kepuasan mas, itu satisfaction nggak bisa terbayar mas. Itu ada beberapa orang tipe seperti itu mas. Tapi ini agak lucu sih, nanti si Connie kan dari awal kan ya itu tadi itu ada pergolakan kan antara aduh mau sudahin mau enggak, terus tiba-tiba itu sudahin dia. Ya tiba-tiba ya karena dia ngeliat selingkuhannya itu dalam arti kan. Nah itu kan dalam arti kan ya antara waduh iya di satu sisi gini ya lu kan selingkuh. Lu selingkuh, diselingkuhin, kok marah gitu, ngerti gak? Ngerti gak? Maksudnya, kan kadang-kadang orang begitu. Nah, tapi itu kan sifat namanya manusia ya pasti kan ada sifat positif, sifat ingin memiliki, walaupun bukan miliknya. Bener gak? Iya, kayak gitu mas. Apa yang ditakutkan tuh mas dari hubungan pertama, dia berusaha untuk ngambil pusing. Cewek tuh bisa ngambil pusing, udah jalanin dulu, tapi pas sudah berjalan waktu, bom waktu itu akan tetap gak berubah. Berarti cowoknya ini tetap masih sayang, tapi kok masih jalan di tempat. Nah itulah yang dikhawatirkan dan terjadi itu mas. Dia pasti udah antisipasi si Connie, tipe Connie itu, maksudnya tuh hal kayak itu pasti udah dipikirkan oleh seorang manusia kalau misalnya tuh nggak ada pergerakan dari sebuah hasil selingkuh mas. Apalagi selingkuh itu umumnya kan satu, dia benar-benar mau jadikan istri itu bagus. Kalau selingkuh mau benar-benar mau jadikan istri, itu persentase positifnya masih oke mas, maksudnya mas. Tapi yang masalah kan yang sering terjadi adalah main. Iya, bermain api, adrenalin sebagai seorang cowok gitu loh. Nah, tapi kalau di film ini bukannya si Connie juga istilahnya cuman bermain-main doang sih. Saya rasa juga si Connie ini tidak mengharapkan sesuatu yang serius, tapi karena dia istilahnya nggak bisa lepas. Itu selingkuhnya bermain dengan hati dalam arti kita ngomong ya. Kalau dengan perasaan dia susah mas. Bermain dengan perasaan ya akhirnya itu ingin memiliki dua-duanya. Dia nggak mau melepas si Paul, nggak mau melepas si Ed kan. Walaupun dia sama si Paul udah dingin loh mas itu mas. Udah dingin tuh sama si Paul, akhirnya udah dingin, udah nggak itu sama si Ed udah nggak mau mas, udah nggak mau dipegang-pegang sama suaminya, sama si Ed. Iya udah nggak bisa nyaman di bak mandi itu, udah nggak mau bercumbu mas itu mas. Itu emang tuh naluriah mas, itu naluriah mas. Udah merasa udah dengan berbagai alasan ya suami tambah ini ya, tambah curiga ya. Iya. Aduh. Betul karena tadi itu kesulitannya itu konon ya. Biasanya konyol lagi si Paul Monster tuh gue rasa tuh tipe cowok tuh yang emang suka adrenalin mas, sampai ngegambarin itu kan kayak spidol kan berarti dia emang kayak ngelawan, kayak pengen sekalian suami tahu gitu mas. Bermain api bener-bener pakai bensin ya, kurang ajar ya. Itu tuh cocok lagi, gayanya cocok banget di masanya, cocok udah lumayan. Itu si David Lynch pilih dia sih tuh cocok banget loh mas. Bener gak mas?
Itu cocok banget tok si Richard Gere, kacamata yang pakai jas terus, yang itu pinter itu David Lynch mas. David apa? Adrian Lynch. Adrian Lynch pinter banget pas itu pilih. Udah Richard Gere jago watak, jadi bapak-bapak kacamata, rambutnya rapi, pakai kemeja rapi. Diana Lane yang cewek kelihatannya ibu yang cantik, maksudnya tuh kelihatan udah cukup udah cukup bukan muda lagi di sana ya mas ya. Betul. Tapi tuh pesonanya luar biasa dia lu mas. Cara berpakaiannya itu semua tuh di direct itu udah bener keren itu mas sutradara mas. Pemilihan. Nah tadi udah dari si Koni. Gue pengen sekarang tuh Unbreakable mas. Jadi ada rebootnya lagi mas tahun 2022. Wah, jangan. Kalau mas, tapi kalau kita berani rebootnya siapa mas yang cocok mas untuk tahun 2022 mas? Yang benar-benar tuh cocok, benar-benar tuh apa tuh menjelmai 3 orang yang ini mas, nggak yang berbeda gitu mas. Siapa mas? Siapa ya? Kan kalau Ben Affleck nggak mungkin dong mas, tampang Ben Affleck kan bandel bad boy ya mas, jadi si Richard Gere. Yang jadi Richard Gere dulu deh, siapa mas? Untuk saat ini. Saat ini siapa ya? Aktor yang udah masuk usia ya? Iya. Terus punya karakter pembawaan tuh yang kayaknya tuh masih ganteng, masih gagah, tapi kalem gitu orangnya loh, kebapaan. Kalau Liam Neeson mah udah ketuaan ya. Liam Neeson masih ada tampang beraninya kayaknya kalau Liam Neeson ya. Liam Neeson masih ada tampang berani ya. Kalau gitu, kalau Adam Sandler bisa gak ya? Dia kan kalau dia kan main di film serius kan dia kan dramanya dapat banget tuh tampangnya ya. Tapi logatnya itu mas, logatnya nggak terlalu serius dia mas kayaknya mas. Lu jadi sang bapak kayak kurang pas kalau gue si Adam Sandler ya. Siapa kira-kira ya? Soalnya kalau Tom Cruise kan terlalu ganteng ya. Brad Pitt. Kegantengan juga ya. Iya bukan. Siapa? Kalau zaman dulu masih bisa George Clooney, tapi sekarang kan udah ketuaan ya. Robert Downey bisa gak? Boleh ya. Robert Downey itu juga sempat kepikiran juga, tapi kayaknya juga terlalu tua ya. Terlalu gimana ya? Siapa ya kira-kira ya? Chris Evans kali mas. Chris Evans pakai kacamata mas. Chris Evans juga bagus juga sih, boleh juga sih untuk drama. Kalem kan dia. Nah ini dia nih kayak aktor-aktor kayak gini siapa ya? Chris Evans boleh gak? Boleh sih Chris Evans. Kalau Indonesia malah Reza Rahardian mungkin bisa ya. Tapi kurang sosok bapaknya kurang mas kayaknya mas. Kurang, masa sih? Kurang kayak kok jadi sosok yang kalem gitu, kayak ngebayangin mungkin sosok Habibie ya yang waktu kemarin, tapi kayak gue rasa untuk jadi sosok yang lebih modern kayak si Richard Gere agak kurang. Mungkin kalau Indonesia mungkin si Tio Pakusadewo 10 tahun lalu kali ya. Nah itu kan karena kan udah ketuaan. Karena 10 tahun lalu gue. Sebenarnya kayak si Reza Rahardian tuh My Lecturer, My Husband juga dia bagus juga sih. Dia jadi kita bilang itu seorang suami sih, itu bisa sih seperti itu. Daniel Mananta kali mas. Daniel Mananta. Bisa gak? Daniel Mananta bisa sih, bisa sih di kalem juga ya. Kalem. Betul bisa sih, bisa. Ceweknya siapa mas kalau jadi Diana Lane ya mas, aktris sekarang mas? Istri muka itu bukan kayak Ana de Armas. Kalau Ana de Armas emang kayak penggoda banget kan mas ya, Ana de Armas ya. Kayak ibu-ibu rumah tangga apa tuh, si Diana Lane tuh kayak ibu rumah tangga tapi tuh ada ini apa tuh, ada sex appeal ya gitu mas. Siapa ya? Indonesia. Barat dulu. Kalau sekarang dibuat ribot deh. Kan Chris Evans jadi Richard Gere. Indonesia dulu deh, kalau Indonesia Putri Marino kali ya. Nggak kemudahan. Jadi kan emang istilahnya kan kalau kita lihat kan maksudnya kalau diposisiin nih dalam arti kan Putri Marino emangnya kelihatan terlalu muda. Terlalu muda dan dia kan harus kayaknya jadi lebih harus masih 40 tahun gitu ya. 50 tahun gitu ya. 50 tahun lebih kali ya, hampir 40 kali ya. Diane ntar 2002 Diane Lane itu mungkin 65, sini kali mas ya. Julie Estelle kali mas ya. 37 betul, ha? Julie Estelle kali ya. Julie Estelle
Iya, jadi sosok ibu-ibu yang punya sex appeal juga tinggi, tapi dia bisa jadi orang yang kayaknya tuh sayang keluarga juga. Terus dia Julia juga Estelle, oke, Julia berani Estelle. untuk peranin main film si Diana Lane gitu maksudnya loh. Tapi kalau untuk jadi ibu-ibu dia bisa kayak Julia Estelle ya. Usianya Soalnya kan kan udah cukup dewasa enggak, juga maksudnya kan. kan sangat-sangat dia itu sangat melekat di film, salah satunya film, kebanyakan kan film-film aksi ya, walaupun dia ada beberapa Atau juga si film. Tara Basro Tara Basro, bisa ya. Tara Basro bisa Tara Basro bisa sih. Soalnya kan nggak mungkin si ini ya, si Cinta Dian Sastro ya. Iya, kayak sosoknya kayak lebih kekecilan kayaknya ya. Dian Kayaknya apa Sastro. ya? Kayak ada Terus yang Dian kurang Sastro cocok juga apanya sekarang gitu. juga udah usianya juga udah ini ya, pasti bisa meranin Orang satu dewasa dia. sih. Dia bisa, tapi kayaknya sosoknya terlalu keibuan kayak menurut gue mas kayaknya mas. Tapi kan awal kan emang diawali oleh keibuan kan. Tapi keibuannya si Diana Lane tuh kayaknya tuh ada ininya mas, ada nakalnya dikit mas gitu mas. Kesel. Oh gue tau mas, cewek mungkin Titi Kamal kali mas. Oke, ya bisa Titi Kamal benar. Bisa dia Ya, bisa bermain sebagai ibu-ibu rumah tangga yang baik. serius, tapi juga Terus bisa yang centil pun ganas bisa. juga bisa. Hmm, Iya. hmm, hmm. Olivernya siapa mas? Kalau itu si Gading Martin nggak bisa ya untuk jadi. Jadi Richard Gere. Iya. kurang. Dia ada jiwa playboynya soalnya kayaknya matanya mas. Sekalem-kalemnya dia bikin acting tetap dia tuh ada konyol, bukan konyol, cara Kalau intonasi logo itu lebih yang anak muda mas. kalau Joe Taslim terlalu gahar mukanya ya. Apa gimana? Iya, Joe Taslim terlalu galak mas itu mas kayaknya mas. Joe Taslim terlalu galak. Oke, kalau misalkan kalau sekarang itu yang gantiin Oliver ya. Oliver Oliver siapa? mungkin Itu yang main itu apa itu? Lupa. siapa mas? Yang main sinetron Ya, pasti Kesenangan bukan lu kayak siapa? Boy William gitu, bukan. Boy William tuh nggak masuk banget. Enggak yang Nggak main cocok banget. Tuh enggak mas apa? kalau kayak Boy William mas. Mungkin mas kepikiran Enggak. Boy William ya. Bukan yang sinetron kesukaan lu. Yang sekarang lu sebel. Arya Siapa namanya? Saloka. Siapa namanya? Arya Saloka. Itu Kekurusan mas, masih belum mas. Arya Saloka masih kekurusan mas. enggak, itu sinetronnya judulnya apa? Gue sampai Ikatan lupa. Cinta. Iya betul, Ikatan Cinta. Itu makanya gue bilang tuh told you ya, maksudnya tuh si Arya Saloka kan kata dia mundur karena dia bete banget sama skenario ceritanya, bukan dia dulu. Kalau Alia, kalau misalkan kalau badan kekurusan kan masih bisa dibentuk kan. Tapi karakternya enggak mas, kalem mas, si Arya masih kalem mas, terlalu kalem mas. Kan cool gitu, cool menggoda enggak ya? Itu punya pesona, punya aura punya pesona playboynya itu dapat mas. Kalau Bad gitu boynya tuh dapat. ambil Kayak aja waktu Chico dia Jericho. masih terlalu kalem menurut gue sih, Masa masih terlalu kalem. mau cari yang bandel? Bukan soal bandel, ada aura yang nggak bisa, yang kalau pemeran kayak yang menantang adrenalin gitu harus punya kayaknya tuh aura gimana ya. Orang suka menantang, suka tantangan gitu. Iya. Siapa ya kira-kira ya? Mungkin harusnya tuh tipe-tipe kayak dulu mas ya, zaman dulu tuh Jeremy Thomas tuh bisa tuh mas. Zaman dulu ya. Dia tuh punya sisi Jeremy Thomas waktu zaman 15 tahun lalu lah. Mungkin si Indra Jeremy Bruggman Thomas kali bukannya mas. kebalik, malah jadi lebih cocok jadi Richard Gere-nya. Pas dia kan kalem, baik, terus tapi pas lagi marah itu kan dia kan. Jeremy Thomas bisa karakter banyak juga sih. Itu mas, sorry mas, Oliver Martes sih, itu mas Indra Bruggman mas. Indra Bruggman. Itu cocok tuh mas. Zamannya waktu itu ya, waktu apa? Jadi F4-nya Indonesia ya. Iya, tapi cocok mas, sampai sekarang tuh juga salah satu aktor tuh yang jaga mukanya banget tuh mas, si Indra Bruggman mas. Dia terawat tuh ya. Iya, nggak berubah loh itu loh, nggak kelihatan menggendut loh dia. Terawat. Indra Bruggman mas.
Kalau aktor baratnya siapa Mas ya sekarang ya Mas ya? Mungkin si Harry Styles kali ya. Harry Styles bisa. Nah, Bisa ya. Bisa. Harry Styles atau si siapa ya? Kalau si siapa ya Mas ya? Ribot ya. Kalau Michael B. Jordan Jadi siapa? jadi si Martinez. Waduh, kurang deh Mas kayaknya. Kurang. Harus yang punya pesona bad boy-nya sama bad boy-nya itu ada Mas. Siapa ya? Si siapa Mas ya? Harus ganteng, harus Punya aura. ya. Harry Styles kali Mas ya. Bisa sih, bisa Harry Styles ya. Gaya-gayanya agak kalem-kalem menggoda gitu ya. Iya, Harry Styles cocok Mas kalau menurut gue sih. Siapa lagi ya? Kalau kayak zaman dulu tuh kayak si Jordan Knight cocok tuh Mas, Jordan Knight. Jordan NKOTB. Iya, NKOTB tuh waktu zaman dia muda cocok tuh juga tuh. Bisa masuk castingnya sih itu, sutradara itu. Aduh, ketahuan banget sih nih, angkatan-angkatan tua kita. Tapi ya kalau menurut saya sih nggak usah di remake lagi lah. Boleh lah di remake lah, Unfaithful 2022. Kalau di remake, misalkan kalau di remake ya, kalau di remake nih, kalau kita ngomongin film remake lah, menurut lu nih, kalau remake itu sebaiknya itu oleh negara yang sama atau lebih setuju itu oleh negara yang berbeda. For example gini, sebagai contoh kan Infernal Affair diambil dari Hong Kong, misalnya dari China digarap ke Amerika. Tapi ada beberapa tuh kayak My Sassy Girl, Departed betul, Departed. Terus kayak My Sassy Girl diadaptasi oleh Amerika, tapi termasuk gagal. Kita bilang gagal, bukan termasuk tapi gagal, tapi juga diadaptasi oleh Thailand, oleh Tiongkok. Nah, tapi kan ini kan dalam arti gini loh. Sebenarnya itu kalau remake, menurut lu itu apakah sebaiknya negara yang sama bebas kita ngomongin? Mas, menurut gue bebas Mas. Menurut gue kemana? Sah-sah aja Mas. Menurut gue sih sah-sah aja. Mau negara, contohnya yang adik kuasa kayak Amerika, Inggris, nah itu udah pasti bagus. Kita nggak usah ngomong deh Mas. Kalau misalnya film itu dari Amerika, terus diadaptasi dibuat ulang oleh negara Amerika atau Inggris ya terutama tuh Mas, dua negara itu menurutku tuh kita nggak bisa tutup mata tuh pasti hasilnya tuh 11-12 menurut gue Mas. Bisa lebih bagus atau lebih jelek tipis-tipis. Tapi kalau gue lebih senang adaptasi itu dari film luar Eropa, contoh Mas, Eropa diadaptasi ke Amerika gitu Mas, itu gue lebih senang Mas. Karena artinya pasti effortnya tuh pasti lebih tinggi lagi pasti secara visual, budget dan lain-lain Mas. Itu sih. Nah, tapi permasalahannya gini, bila ambil contoh Asia itu diadaptasi ke Amerika, kayak My Sassy Girl, ada Il Maro juga diadaptasi jadi Lake House, dan hasilnya itu atau Ju-on kan The Eye istilahnya kan diadaptasi ke Amerika, tapi hasilnya kan sepertinya itu ada beberapa itu karena berbeda budaya, ngerti nggak? Yang akhirnya itu jadi berbeda vibe, rasanya. Tapi misalkan misalnya sebagai contoh ini film Korea diadaptasi oleh negara lain yang Asia juga, itu kurang lebih itu masih berasa enak nih gini. Tapi misalkan kalau udah pindah benua itu kayaknya agak-agak berbeda dan sangat jarang, kecuali tadi itu Infernal ke The Departed itu
bisa diakui bagus sih itu sih. Tapi kalau beda, misalnya kalau lompatannya jauh nih kayak DI-nya versi yang asli terus ke versi yang Amerika itu jauh rasanya sih. Waktu dulu The Boys sama Old Boys kan juga bagus kan Mas, yang main film siapa tuh namanya Old Boy Old Boy ya. Old Boy Old Boy yang mainnya si Thanos ya kan tuh film Koreanya kan judulnya apa ya, The Old Boys. Boy juga. Tapi itu kan, itu masih dianggap kurang berhasil. Tapi gue sih nonton sih tuh, bagi gue tuh cukup bagus kalau bagi pribadi sih Mas. Tapi memang kalau dari secara keseluruhan di dunia katanya kurang bagus ya Mas ya. Gue masih ngebayangin Mas film Shaolin Soccer Mas. Kita nggak usah jauh-jauh Mas, Shaolin Soccer yang Stephen Chow. Coba kita dengar kabar deh. Nih sutradara si Adam Sandler akan membawa Shaolin Soccer ke Hollywood. Nah itu gue pasti penasaran Mas. Di luar dari hasil yang gimana sama aslinya Mas ya. Tapi tuh ada sisi tuh promosi ataupun para movie lover tuh pasti bakal seperti gue terutama Mas ya, tuh bakal tuh kayak aduh gila, kayak tuh suatu penghargaan banget gue dengar kata itu Mas, ibaratnya Mas. Nah itu kan kesannya seperti itu, tapi kita ambil contoh itu kayak Dragon Ball. Dragon Ball kan diambil oleh Hollywood kan. Iya, betul. Kacau. Menurut gue hasilnya itu kita urusan nomor 2 Mas, kalau gue Mas hasilnya Mas, hasil dari respon kita sebagai nonton, tapi sebagai kabar gitu ya Mas, suatu kabar gembiranya menurut gue tuh suatu euforia tuh yang nggak bisa dibayar dengan uang Mas. Suatu euforia kayak gitu Mas. Jadi lu tipe orang yang nanti hasil belakangan Mas. Yang penting kita dengar kabar seperti itu, bagi gue tuh udah cukup. Bukan cukup ya, saya tuh di awal tuh bikin kita tuh startnya tuh enak Mas. Oke. Bukan malah ngeri ya, bukan ya? Enggak, gue nggak mikir, gue tetap berani berinovasi dari hal seperti itu, lebih bagus kayak gitu, di reboot kayak gitu. Misalkan gini, misalnya AADC. Karena kalau kita pecinta sebuah film yang akan di reboot tuh, urusan hasilnya tuh bagi gue, kalau gue nggak akan melihat harus lebih bagus Mas. Yang penting tuh dari momentum itu dia diulang aja tuh kita udah cukup appreciate banget Mas. Oke. Ya soalnya kalau pendapat gue pribadi ini entah kenapa nih, kalau udah berbeda, kita anggap ngomongnya berbeda benua lah dalam arti. Kalau kita ngomong Asia, kan kurang lebih kan budayanya kan hampir mirip-mirip lah ya sesama Asia ya. Dalam arti kalau di remake, di beberapa film pun banyak sih yang istilahnya udah saling meremake lah, baik itu Korea ke India ke mana, istilah itu udah banyak, udah biasa. Tapi kalau istilahnya kalau lompat jauh nih istilahnya, seperti misalkan tadi itu dari Korea ke Amerika, nah ini kan yang Train to Busan istilahnya mau ke Amerika, nah itu kan kita nggak tahu nih, ngeri sedap juga nih. Tapi genrenya genre zombie nih, masih zombie kan masih masuk ke semua negara, istilah zombie manapun kayak hampir vibe-nya sama. Tapi kalau misalkan kayak hantu-hantu istilahnya DI ini, dalam arti hantu-hantu yang kita kan tahu lah, misalnya film paling gampang itu film horor lah. Horor Amerika, horor Western kita bilang, horor Amerika, horor Eropa, itu kan sangat berbeda dengan horor Asia. Seperti itu. Seperti itu sih kalau menurut saya sih. Jadi kalau horor emang kalau gue lihat, kalau ambil kesimpulan secara keseluruhan tuh kalau di remake emang orang lebih biasa tuh mengapresiasi tuh original Mas biasanya Mas, kalau horor Mas. Dan apalagi kalau film itu sampai di remake, artinya kan ada sebuah tuh pasar yang memang menyukai film tersebut, dan itu bagi gue kalau horor emang rata-rata orang lebih suka tuh yang kayak original Mas, rata-rata Mas. Oke. Cuman yang tadi gue bilang itu mungkin ya ada beberapa itu yang agak sulit ini karena kepentok budaya sih. Kayak kok aneh sih budaya Asia di remake ke budaya Barat misalkan kayak gitu. Itu ada beberapa itu, jadi akhirnya kayak feel-nya kurang dapet gitu istilahnya. Beberapa penonton ada yang bilang seperti itu sih Mas. Oke. Jadi saya kalau yang generasi baru, yang filmnya udah agak lama-lama terus di remake ke yang baru dengan modern, dengan visual lebih oke, harusnya sih untuk yang nggak ngikutin yang pertama, terutama ya yang baru nonton yang pertama tuh pasti bakal
cukup effort atau berasa tuh seneng juga pasti Mas, gua rasa Mas. Kecuali yang benar-benar tuh yang original itu persentasenya yang suka original, yang suka nonton yang originalnya walaupun itu 10 tahun lalu pasti lebih berharap ekspektasi itu lebih tinggi dibanding yang original. Jadi ketika dia ngabrakan ekspektasi yang lebih tinggi, jadi bawaannya tuh kecewa Mas. Nah itu dia resiko ya. Itu resiko daripada orang yang meremake. Pasti akan dibandingkan lah, benar-benar itu benar-benar. Kalau dia mau mendapatkan pangsa pasar baru, itu dia pasti nggak akan terlalu peduli Mas. Kalau dia mau mendapatkan pangsa pasar baru Mas, dia mungkin target marketnya gitu. Di satu sisi misalkan kalau kita plek-ketiplek, misalnya kita ngomong remake-nya benar-benar sama, dibilang nggak ada perkembangan. Buat apa di remake? Tapi misalkan kalau kita isanya merubah, inovasi baru, dibilang wah kamu merusak originalitas. Nah, jadi emang benar-benar kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Iya, kita bukan toko permen Mas kalau kita bilang Mas. Kalau kata saudara, kita bukan toko permen yang bisa menyenangkan semua orang Mas. Kalau kata pepatah gitu kan Mas. Gitu. Oke nih, waduh kita udah menyimpang jauh nih dari Unfaithful, kita ngomongin ke semua nih ya. Oke, jadi ini untuk Unfaithful overall gimana ya penilaiannya? Harus ditonton, bagus, dengan plot twist-nya juga tuh sekilas sebuah dialog biasa, tapi tuh bikin kita tuh yang nonton tuh juga cukup gila, membanggongkan tuh. Bukan membanggongkan sih, itu cukup dramatis sih Mas, dramatis endingnya sih Mas. Jadi yang kita akhirnya ya udahlah, win-win solution lah, gitulah bahasa orang dulu. Endingnya open ending ya. Nggak kesimpulan masing-masing lah kalau di endingnya. Endingnya tuh terserah apakah kita nggak setuju dengan kejadian itu, tapi dia akhirnya nggak jadi ke polisi ya. Ya kalau gue sih lebih setuju sih, itu lagi-lagi si sutradara tuh memberikan solusi yang mungkin tidak menyenangkan semua pihak, tapi menurut gue tuh bisa diterima Mas. Dan itu kan kita nggak tahu apakah akhirnya misterinya terbuka oleh polisi atau enggak kan. Pokoknya kan selesainya di situ aja. Kayak dia udah nggak nyerah gitulah istilah, tapi itu suatu yang fair sih Mas bagi gue tuh fair Mas. Malah menguatkan hubungan mereka. Menguatkan mungkin ya bisa setidaknya tuh ada peluang tuh lebih besar di saat itu, jadi malah lebih saling mencintainya lebih dapat Mas. Atau itu udah broken hubungannya, itu udah rusak nggak? Enggak. Kalau menurut gue, kalau dalam hubungan film tersebut malah akan semakin coba untuk semakin dikuatkan, dan kalau itu terjadi cinta mereka akan lebih kuat Mas dibanding sebelumnya, sebelum ada selingkuh itu akan lebih kuat Mas. Oke. Menarik. Oke nih, thank you banget nih Mas nih. Kita kayak udah berapa lama nih? 1,5 jam nih seperti biasanya. Kayaknya kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih. Oke, ini thank you banget nih Mas Wacing nih. Thank you Mas. Udah ngobrolin film, walaupun film lawas nih, tapi kalian ini menurut saya ini related sama kehidupan Mas. Related kehidupan, dan ini bisa terjadi, dan ini wajib kalian harus tonton nih pada generasi era lahir tahun 90, 2000, 2010, 2010 udah nih 2010. 2010 juga enggak, sorry. Ini cocok untuk ya kayak seumuran kita lah, 20-30 tahun cocok lah. Jangan yang di bawah umur, jangan ya, nanti kita yang diomelin. Ini film ini 17 tahun ke atas 2010, ya. 17 ke atas, nonton film 17 tahun ke atas nih bagus. 2010 umur 12 nanti 12 tahun dong. Nggak boleh. 17 tahun ke atas ya. Dalam arti itu jangan nonton di ini, di ruang keluarga ya, nanti orang tua kaget. 17 tahun ke atas ya, ingat lah. Ini erotisnya cukup tinggi sih Mas. Tapi kita nggak pilih murahan loh Mas. Film ini kita nggak pilih murahan ya. Erotisnya tapi banyak banget. Dan istilahnya memang benar sih, nggak, dalam arti bukan yang film kelas B yang istilahnya murah. Dalam arti kita ngomong itu menjual istilahnya cuman keseksian segala macam sih. Enggak. Karena ini cukup tadi itu karena novelnya juga cukup mungkin cukup dalam juga sih seperti itu. Iya. Oke. Thank you banget nih Mas nih ya untuk ngobrolin hari ini nih. Semoga kita bisa ngobrolin di lain waktu, tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi untuk para sobat TB69, terima kasih dan dengarkan episode kami selanjutnya. See you. Thank you.